Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa semester 4 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Perkuliahan minggu ini kita masih melanjutkan bahasan modul 9 dengan topik perencanaan manajemen ekowisata. Modul ini membahas ekowisata sebagai bidang kebijakan, pendekatan perencanaan terpadu untuk ekowisata, dan langkah-langkah sistematis perencanaan pengelolaan ekowisata. Modul ini sudah dibahas sekali pada pertemuan minggu lalu dan kita akan lanjutkan pada minggu ini. Materi yang akan kita bahas pada perkuliahan minggu ini adalah materi 2 dan 3, yaitu pendekatan perencanaan terpadu untuk ekowisata dan langkah-langkah perencanaan pengelolaan ekowisata. Jadi kita membahas materi kedua, pendekatan terpadu perencanaan ekowisata. Mengapa perencanaan ekowisata harus secara terpadu, menggunakan pendekatan terpadu? Ini karena ekowisata merupakan fenomena yang kompleks. Nah, kompleksitas dari ekowisata ini karena melibatkan keterpaduan atau integrasi dari banyak sektor dan dari banyak aktor, ya, termasuk wisatawan, penduduk, khususnya penduduk setempat, pemasok ini adalah pemasok wisatawan, pengelola atau manajer dari ekowisata, pemerintah, dan juga multifungsi lainnya. Termasuk juga multifungsi inilah dari akademisi, LSM, ya, dan pemangku kepentingan lainnya. Kompleksitas dari ekowisata juga disebabkan karena melibatkan banyak bidang dan masalah yang terkait dengan budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Nah, kompleks ini artinya dia saling mengait. Oleh karena itu, nah, kompleksitas dari fenomena ekowisata ini, maka pengembangan ekowisata harus direncanakan berdasarkan pendekatan terpadu untuk menghasilkan keputusan yang dapat menjamin, pertama, terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan bagi berbagai pihak yang terlibat, dan yang kedua yang juga sangat penting adalah terwujudnya keselarasan dengan kepentingan pelestarian lingkungan dan budaya dengan kepentingan ekonomi. Inilah kenapa diperlukan pendekatan pengembangan ekowisata harus direncanakan secara terpadu. Nah, menurut Penel dan Egals 1990, perusahaan ekowisata, ya, instansi pemeta, masyarakat terpencil, dan pengunjung semua bisa makmur melalui kerjasama dan perencanaan yang sesuai. Jadi kemakmuran juga dapat diperoleh, ya, melalui pengembangan ekowisata, tapi syaratnya adalah harus ada kerjasama dari berbagai pihak dan direncanakan yang tepat, ya, sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Nah, inti dari perencanaan ekowisata adalah menyelaraskan konservasi, ya,
dan penggunaan sumber daya oleh pengunjung. Nah, tadi sudah disyaratkan pentingnya penyelarasan antara pelestarian lingkungan dan budaya dengan kepentingan ekonomi. Nah, sumber daya ekowisata ini perlu diidentifikasi sebagai fokus utama ekowisata. Ya, jadi sumber daya tur atau sumber daya ekowisata ini perlu diidentifikasi ya, sebagai fokus utama ekowisata, di mana dalam identifikasi ini sumber daya ekowisata atau sumber daya tur ini akan dipengaruhi oleh industri jasa ekowisata dan juga oleh pengunjung sendiri. Nah, pengunjung akan mencari pengalaman mereka sendiri, memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas yang disediakan oleh operator tur atau oleh pemandu. Nah, di sini manajemen sumber daya ekowisata yang menjadi daya tarik pengunjung biasanya dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada penguatan keterkaitan antara pengembangan masyarakat dan manajemen sumber daya ekowisata menjadi kunci perencanaan ekowisata. Ini adalah kerangka kerja konseptual ekowisata untuk memahami dan mengintegrasikan konservasi dan penggunaan oleh pengunjung. Bagaimana sumber daya tur atau sumber daya ekowisata ini menjadi titik sentral yang perlu dikelola, direncanakan dan dikelola. Nah, terkait dengan pengelolaan sumber daya ekowisata ini akan sangat dipengaruhi oleh perilaku atau tindakan dari operator tur, ya, juga manajemen sumber daya, dan aspek-aspek pengembangan masyarakat. Jika pengembangan masyarakat ini berjalan dengan baik, maka masyarakat akan ikut mendukung manajemen sumber daya dari ekowisata ini untuk mewujudkan industri jasa atau ekowisata yang maju. Nah, dari segi pengunjung juga sangat penting manajemen sumber daya tur ini dilakukan melalui sikap pengunjung. Oleh karena itu, pada kuliah sebelumnya sudah diberikan pentingnya interpretasi dan edukasi untuk memastikan sikap pengunjung ya, ini juga mempunyai kesadaran penting dalam pelestarian lingkungan. Nah, sikap pengunjung ini dikelola melalui manajemen pengunjung ya, dan di sisi lain pemasaran yang bertanggung jawab juga sangat penting di dalam manajemen pengunjung. Nah, komponen pengunjung dari model ini termasuk pemasaran, ya, manajemen pengunjung, dan juga manajemen sikap pengunjung. Pemasaran sangat penting ya, untuk menciptakan keinginan pengunjung mengunjungi destinasi atau daerah tujuan wisata. Sedangkan manajemen pengunjung ini pada akhirnya akan mempengaruhi pengalaman pengunjung dengan mengendalikan kegiatan sesuai dengan diizinkan. Akhirnya, sikap pengunjung akan terpengaruh oleh pengalaman positif dan atau negatif selama kunjungan mereka yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penilaian kognitif terhadap tur mereka. Nah, oleh karena itu, pengembangan ekowisata dianggap sebagai proses perencanaan strategis yang memiliki karakteristik kunci.
Jadi proses perencanaan strategis itu memiliki beberapa karakteristik kunci di dalam pengembangan ekowisata. Pertama adalah sistematis, artinya direncanakan merupakan urutan logis dari tahapan-tahapan. Jadi ada tahapan-tahapan dalam perencanaan harus diikuti. Juga ada kesempatan untuk mengevaluasi alternatif-alternatif dari rencana yang dikembangkan. Melibatkan masyarakat atau berbasis masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Di samping melibatkan masyarakat, juga perencanaan ekowisata harus berorientasi pada pembangunan ekonomi masyarakat. Juga penting iteratif dan dinamis, artinya adaptif, ya, rencana suatu saat bisa dirubah karena perkembangan situasi atau keadaan yang dinamis. Nah, kemudian karakteristik kunci lainnya adalah terintegrasi dan komprehensif. Terintegrasi tadi melibatkan berbagai aktor dan berbagai bidang, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang diintegrasikan secara komprehensif. Selanjutnya kita akan bahas langkah ketiga, materi ketiga, yaitu langkah-langkah perencanaan manajemen ekowisata. Jadi tadi di depan sudah disebutkan bahwa ekowisata itu dapat menjadi agen bagi kemakmuran jika dilakukan secara bekerjasama dan direncanakan sesuai tepat, yang direncanakan secara tepat. Nah, sebagai perencanaan strategis, proses perencanaan ekowisata ini melibatkan 7 tahapan. Ya, 7 tahapan, mulai dari pernyataan visi, jadi dirumuskan apa misinya, kemudian penetapan tujuan, pengembangan sistem manajemen informasi, termasuk informasi pasar, analisis pasar, pengambilan keputusan manajemen, baru membuat rencana pembangunan, dan ketujuh adalah mengevaluasi rencana. Langkah pertama adalah pernyataan misi pengembangan ekowisata. Pernyataan misi ini memberikan kejelasan dan arah ke proses perencanaan serta produk akhir dari perencanaan. Oleh karena itu, misi dari pengembangan ekowisata itu harus dirumuskan untuk mengetahui arah dari perencanaan dan produk akhir yang dihasilkan dari perencanaan. Pernyataan misi berkaitan dengan apa yang penting dan sulit dipedulikan, dan sangat dipedulikan. Kesempatan juga untuk melayani kebutuhan pengunjung, ya, melindungi nilai-nilai penting dari alam dan budaya, serta tujuan untuk eksistensi komunitas atau masyarakat. Dan perumusan pernyataan misi ini membutuhkan kolaborasi pemangku kepentingan. Di dalam perumusan pernyataan misi tentang arah dan bentuk produk akhir dari perencanaan ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang terlibat. Tahap kedua adalah penetapan tujuan pengembangan ekowisata. Tujuan dari program ekowisata harus spesifik dan terukur. Jadi harus ditentukan apa tujuan dari program ekowisata yang dikembangkan. Tujuan program ekowisata harus dirumuskan secara kolaboratif, ya, bersama pemangku kepentingan untuk menghindari konflik. Jadi harus membangun kesepakatan tentang tujuan ini. Tujuan program akan membantu pengelola dalam membimbing
pembangunan ekowisata. Kalau tujuan sudah jelas, maka ini akan sangat membantu dari pengelola dalam mengarahkan pembangunan ekowisata. Tujuan juga harus ditetapkan secara terukur, berorientasi pada hasil, dan tergantung pada waktu. Jadi harus ditentukan juga waktunya, kapan tujuan itu diwujudkan. Nah, selanjutnya tujuan dilengkapi dengan indikator efektivitas untuk mengukur ini keberhasilan dari program ekowisata, juga efisiensi dan keadilan sebagai dasar evaluasi program. Langkah ketiga adalah pengembangan sistem manajemen informasi. Nah, informasi yang diperlukan untuk berhasil mengembangkan dan mengelola industri ekowisata yang berkelanjutan sangat luas dan beragam. Jadi informasinya sangat beragam, sehingga perlu dibuat suatu sistem manajemen. Informasi penting yang dibutuhkan berkisar dari pengetahuan ekologi dan toleransi sumber daya alam untuk digunakan manusia dan segmentasi pasar ekowisata. Nah, ini penting dipahami informasi-informasi apa yang dibutuhkan. Yang pertama adalah tentang sumber daya atau pengetahuan tentang ekologi dan sumber daya yang digunakan oleh manusia, dan juga pasar. Jadi analisis pasar. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, ya, tidak harus melalui riset sendiri, tapi bisa dari pemerintah, lembaga-lembaga riset yang ada, perguruan tinggi, mungkin LSM, dan pihak-pihak lainnya. Nah, sistem informasi menjadi basis dari perencanaan ekowisata. Nah, ini adalah pentingnya sistem manajemen informasi untuk mendukung sistem perencanaan. Jadi pengetahuan tentang sumber daya harus diinventaris, harus diketahui dalam sistem informasi, ya, untuk menghasilkan keputusan manajemen ekowisata dengan pelibatan stakeholder. Nah, dari sinilah baru merumuskan tujuan, ya. Selanjutnya pengembangan ekowisata berupa produk atau pengalaman yang akan dirancang, kemudian distribusi atau penyebaran atau pemasaran, penetapan harga, dan juga adalah komunikasi termasuk branding, ya, dan advertising. Nah, baru ini adalah nanti dievaluasi untuk memperbaiki penyempurnaan dari perencanaan yang seluruhnya nanti berbasis kepada sistem informasi. Yang keempat adalah tahap keempat, analisis pasar. Analisis pasar secara komprehensif sangat diperlukan agar basis sumber daya yang tersedia dari suatu destinasi sesuai dengan segmen pasar ekowisata dan produk yang dikembangkan. Jadi ada kesesuaian antara sumber daya yang tersedia, produk yang akan dikembangkan dengan segmen pasar. Ada dua cara memperoleh informasi pasar untuk menentukan produk ekowisata, bisa melalui penelitian primer, misalnya survei, melalui kuesioner, wawancara, dengan travel trade, ya, baik yang berupa wholesale atau grosir, operator tour, pemasok lokal seperti hotel, resort, panduan, operator tour, dan lain-lain, dan juga survei penting kepada konsumen atau wisatawan secara langsung. Nah, informasi pasar juga bisa didapat dari penelitian sekunder atau desk research. Ini adalah analisis data sekunder yang berasal dari hasil survei yang telah ada dan dari literatur baik pasar lokal maupun pasar internasional. Kemudian langkah kelima adalah pengambilan keputusan manajemen ekowisata. Nah, pengambilan keputusan manajemen ekowisata didasari oleh informasi yang diperoleh dari sistem manajemen informasi dan konsensus pemangku kepentingan.
Nah, keputusan manajemen ekowisata ini harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari ekowisata. Jadi pada intinya pengambilan keputusan harus berbasis kepada sistem informasi, artinya informasi yang ada, dan konsensus kesepakatan pemangku kepentingan. Tapi jangan lupa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekowisata. Nah, tahap ke-6 adalah menyusun rencana pembangunan ekowisata. Nah, beberapa pertimbangan dalam menetapkan rencana pembangunan ekowisata, yang pertama adalah produk ekowisata, produk apa yang akan direncanakan. Nah, produk ekowisata harus sesuai dengan segmen pasar, misalnya mengembangkan produk wisata berperahu, melihat satwa liar, hiking, menyelam, snorkeling, rekreasi pantai, dan kegiatan lain ya, yang menggabungkannya dengan petualangan dan komponen budaya. Jadi banyak produk-produk sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, setelah merancang produk, ya, baru harus ada pertimbangan distribusi produk. Distribusi produk ini adalah dengan cara menentukan saluran untuk mendistribusikan atau memasarkan produk ekowisata sehingga sampai ke pasar potensial. Nah, perlu ditentukan saluran untuk pemasaran. Ya, seperti sekarang pemasaran banyak menggunakan media-media sosial atau menggunakan media internet. Ya. Yang ketiga adalah harga produk. Jadi sangat penting merencanakan harga produk. Ya, prinsipnya adalah value for money. Nah, value for money artinya harga harus berkesesuaian dengan pengalaman yang diperoleh oleh konsumen. Artinya harga sepadan dengan pengalaman yang diperoleh pengunjung tetapi tetap menguntungkan atau profitable. Yang keempat adalah komunikasi. Nah, ini berkaitan dengan branding atau mengkomunikasikan produk untuk membangun citra. Ya, ini dapat dilakukan melalui iklan, personal selling, artinya memasarkan langsung, menjual langsung, atau melalui public relation, atau insentif tertentu dan berbagai saluran lainnya. Nah, baru pada langkah terakhir adalah ketujuh, evaluasi. Nah, pada langkah ketujuh ini adalah mengevaluasi efektivitas semua program dan kebijakan yang direncanakan. Jadi dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan masalah terkait produk, harga, pengalaman atau kepuasan pengunjung, ya, saluran komunikasi yang dipilih, dan lain-lain. Evaluasi ini juga harus dilakukan berdasarkan informasi. Oleh karena itu sangat penting mengelola sistem informasi, mengumpulkan informasi dan mengelolanya menjadi bahan bagi perencanaan dan evaluasi. Nah, informasi untuk evaluasi yang paling efektif adalah umpan balik atau feedback dari penilaian pengunjung atau wisatawan. Oleh karena itu, setiap pengunjung itu penting dimintakan komennya, dimintakan pendapatnya, review istilahnya, ya. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan. Nah, evaluasi digunakan untuk merubah tujuan. Ya, jadi kalau namanya juga mengevaluasi, kalau ada tujuannya yang perlu dirubah, ya kita rubah atau dimodifikasi, ya. Atau mungkin menghapus program-program tertentu atau kebijakan yang ada yang tidak sesuai. Itulah tujuan dari
evaluasi pada akhirnya untuk menghasilkan perencanaan produk yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, segmen pasar, dan tetap mencapai tujuan dari misi pengembangan ekowisata itu sendiri. Baik, demikianlah materi kuliah minggu ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Silakan pelajari modulnya. Kita ketemu pada sesi perkuliahan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya.